Bahkan justru Nabi membaca di zaman itu, ditulis oleh para sahabat, dihafal oleh para sahabat, justru membaca bermacam-macam. Maka Nabi kadang-kadang membaca, kita kembalikan kepada qiraah sekarang, atas nama qiraah Waras An-Nafi', atas nama qiraah Al-Kisai, atas nama qiraah Hafs an Asim yang antum hafal, bermacam-macam. Mana dalilnya? Dalilnya seperti tadi kami sebutkan di pelajaran yang lalu, di hadis Umar, bagaimana Umar sholat di belakang Hisham ibnul Hakam, dan Hisham ibnul Hakam membaca surat Al-Furqan di awalnya berbeda dari apa yang didengar oleh Umar. Maka Umar tidak sabar, tunggu sampai selesai. Setelah selesai, dibawa, ayo menghadap kepada Nabi. Diadukan, ya Rasulullah, hada yaqra bi suratil Furqan bi ayah maqad sami'na minka. Aku mengadu kepadamu ya Rasulullah, Hisham mengimami, membaca qiraah yang aku tidak pernah mendengar dari kamu. Aku mendengar dari kamu qiraah yang lain. Apa kata Nabi? Tabayyun, tidak langsung hantam kromo, kamu salah, tanpa tabayyun, tidak. Coba kamu baca, wahai Hisham. Dibaca oleh Hisham ayat Al-Furqan yang awal-awal. Apa kata Nabi? Hakadal Qur'an unzila. Demikian Al-Quran diturunkan, dibenarkan qiraahnya. Dari mana Hisham membaca qiraah ini? Dari Nabi. Menunjukkan Nabi mengajarkan dengan qiraah dari 7 qiraah Arab yang sekarang misalnya masyhur dengan Warsh, dengan Hafs an Asim, dengan Al-Kisai, dengan Abu Amr, dengan Khalaf Al-Ashir, dengan Yaqub Al-Hadrami, dengan Ibnu Katsir, dengan Abu Ja'far, dan dengan Ibnu Amir Al-Hishami ataupun Asyami. Maka di sini Nabi membaca zahirnya dengan 7 dialek Al-Quran. Maka akhirnya Hisham dikatakan, kamu telah benar. Al-Quran diturunkan seperti bacaan ini. Maknanya dia mendengar dari Nabi dan dibenarkan. Lalu Nabi menanya kepada Umar, tabayyun, tidak hantam kromo, kamu salah, kamu tidak salah. Coba kamu baca, wahai Umar. Maka dibaca oleh Umar, apa jawaban Nabi? Wahakadal Qur'an unzila. Dan demikian juga Al-Quran diturunkan seperti yang kamu baca. Ini menjadi dalil apa? Dalam satu surat Al-Furqan, di awalnya Nabi membaca qiraah yang lain dan Nabi membaca qiraah yang lain, sehingga tadi kami sebutkan jangan difahami setiap tahun imam masjid membaca qiraah Hafs an Asim, dipikirnya itu yang benar. Tidak. Maka Nabi dulu membaca qiraah dari 7 qiraah. Dan contoh yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Ubay bin Ka'ab mengadu 2 sahabat kepada Nabi, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, bahwa 2 sahabat ini zahirnya wallahu a'lam bukan Umar dan Hisham, sahabat yang lain mengadu, ya Rasulullah, ini orang membaca surat yang lain, padahal aku mendengar dari kamu tidak seperti ini ya Rasulullah. Disuruh keduanya membaca. Berkata Nabi kepada yang pertama, hakadal Qur'an unzila. Berkata kepada yang lain, wahakadal Qur'an unzila. Kemudian mengatakan, Al-Qur'an unzila ala sab'a ahrufin. Faman qara'a bi ihdahunna faqad asaba. Barang siapa yang membaca dari qiraah yang ada, maka ada yang membaca dengan qiraah Warsh, telah benar. Ada yang membaca dengan qiraah Hafs an Asim, seperti di masjid-masjid yang umum, telah benar. Ada yang membaca dengan qiraah Al-Kisai, telah benar. Semuanya qiraah Nabi. Paham ya? Maka awas, jangan ada yang salah paham. Dan ini pembahasan ilmu. Maka jangan lancung terhadap perkara-perkara masalah agama, mengatakan bahwa qiraahnya bid'ah, qiraahnya salah. Maka justru yang error dan yang salah dari orang tersebut. Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak memahami hakikat agama, tetapi lancung mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak benar? Dan ini menjadi pendalilan bagi kita tentang bagaimana qiraah itu bersumber dari Nabi.
Dan bahkan jika ingin kalian menghidupkan sunnah, maka hidupkanlah sunnah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai dialek seperti Nabi dulu, sehingga tidak difahami oleh kaum muslimin bahwa qiraah yang benar hanya qiraah Hafs an Asim. Fahimtum? Dan alhamdulillah di banyak masjid seperti di Arab, baik di Saudiya, di negeri-negeri yang lain, dan dulu di tempat kami Syekh Muqbil Al-Wadi, ada Abu Hafs Al-Maghribi dari Maghrib, ma'ruf qiraah Ahlul Maghrib mada Warsh an-Nafi'. Dan Syekh menganjurkan kepada beliau, tolong ajari santri-santri di Damat qiraah Hafs an Asim, qiraah Warsh an-Nafi'. Maka akhirnya beliau Syekh Muqbil meminta dari Saudiya kutub mushaf Al-Quran dibawa dengan truk banyak sekali, qiraah Warsh an-Nafi', dibagikan kepada santri, kemudian belajar dengan beliau. Dan Syekh dalam waktu-waktu tertentu kami mempersaksikan, di saat setelah mengajar, aina Abu Hafs Al-Maghribi iqra Al-Quran, imam, maka imam dengan qiraah Warsh. Maka perkara seperti ini perkara yang baik, menghidupkan sunnah dan memahamkan bahwa Nabi dulu tidak membaca satu qiraah, apalagi dari mana harus qiraah Hafs an Asim. Dulu Hafs an Asim belum lahir. Kalau kita rujuk Hafs an Asim, siapa sih Hafs an Asim? Maka Hafs di sini Ibnu Sulaiman matruk. An Asim siapa? Asim Ibnu Abi Nujud Ibnu Bahdalah, wa huwa tabi'i shaghir fi tabaqah as-sadisah, dekat dengan itba'ut tabi'in. Maka bagaimana qiraah Nabi seperti yang kalian kira qiraah Hafs an Asim? Asim belum lahir. Justru Nabi membaca qiraah yang beragam. Maka dia mengatakan unzilal Quran ala sab'a ahrufin, maka diturunkan Al-Quran dengan 7 dialek. Maka ini yang kita baca tadi dengan idgham bi gunnah, qiraahnya Nafi'. Dari mana Nafi' belajar? Kembali kepada Nabi, dari jalan Ubay ibnu Ka'ab dari Nabi. Dan begitu pun qiraah yang kedua dari Ibnu Katsir Al-Makki, yang mana dia mempunyai murid Al-Bazzi dan juga Qumbul. Dan dia kembali kepada sanadnya Nabi melalui sahabat Zaid ibnu Thabit dan Ubay ibnu Ka'ab. Maka Imam Ibnu Katsir imam yang paling tua, lebih tua daripada Nafi', lebih dekat kepada sahabat. Maka dia mengambil dari 2 guru dari sahabat, Ubay dan Zaid ibnu Thabit, keduanya dari Nabi. Maka di sini perlu dipahami, qiraat ini bukan buatan mereka. Wah, antum sibuk dengan qiraah Warsh an-Nafi', Qumbul an Ibnu Katsir. Dipikirnya ini inovasi mereka. Membaca qiraah yang berbeda adalah inovasi. Bukan. Ini berdasarkan dari Nabi. Sanadnya bersambung kepada Nabi. Maka yang kedua Imam Ibnu Katsir yang membaca dari jumhur, muridnya dari 2 sahabat, Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Wa thalith Abu Amr. Abu Amr ini di sini Al-Basri mempunyai 2 murid, Ma'ruf Ad-Duri an Abi Amr, Wasusi an Abi Amr. Dan qiraah dari Abi Amr terutama qiraah idgham al-kabir alladhi marra ma'ana fi ayah atsaniyah. Naam aula. Wa anta hillun bihadal balad. Maka berkesendirian qiraah As-Susi an Abi Amr, wa anta hillum bihada idgham al-kabir. Dan juga seperti idgham al-kabir di Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, disebutkan alam taro kaifa ar-rabbuka, kaifa ar-rabbuka. Beda sekali. Di qiraah Hafs an Asim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Di qiraah As-Susi an Abi Amr, alam taro kaifa ar-rabbuka, kaifa ar-rabbuka. Beda sekali. Namun apakah ini salah? Lah, ini qiraahnya Nabi. Siapa yang menyalahkan qiraahnya Nabi?
Ini qiraah yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang tidak paham kepada ilmu seperti ini mungkin akan menyalahkan, mungkin akan mengatakan bid'ah dan sebagainya, padahal ucapan Allah yang berfirman seperti ini. Lihat bagaimana orang-orang yang tidak mempunyai ilmu berbahaya jika berbicara tanpa ilmu. Maka ini adalah idgham al-kabir ala qiraah As-Susi an Abi Amr. Lalu murid siapa ini Abu Amr? Dua muridnya dari Ad-Duri dan As-Susi, murid dari Zaid ibnu Thabit dan sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Keduanya dari Nabi. Bangunkan itu. Dan qiraah yang keempat, Imam Ibnu Amir Ad-Dimashqi Asy-Syami. Maka Ibnu Amir dia imam dari Asy-Syam. Kalau tadi Abu Amr Al-Basri, kalau tadi Ibnu Katsir Al-Makki, kalau tadi Nafi' dari ahli Madinah Al-Madani. Maka Ibnu Amir Ad-Dimashqi Asy-Syami dia mempunyai murid Hisham dan Ibnu Zakwan. Dan gurunya kembali kepada Nabi Muhammad SAW dari dua sahabat. Siapa? Utsman ibnu Affan dan Abu Darda. Maka ini gurunya qiraah Abu Amr, Ibnu Amir. Maka Ibnu Amir sanadnya bertemu kepada Nabi. Dan begitupun Imam Asim. Ini dia yang antum hafal. Qiraah yang antum hafal, Asim Ibnu Abi Nujud. Maka di sini Imam Asim Al-Kufi, dia berasal dari Kufah, mempunyai dua murid. Pertama yang ma'ruf siapa? Hafiz Ibnu Sulaiman. Dan yang kedua siapa? Syu'bah. Siapa Syu'bah di sini? Ibnul Hajjaj? Bukan. Jangan difahami Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam. Tetapi Syu'bah yang lain dari ahli qiraah. Maka ini qiraah dari yang antum hafal, qiraah Hafiz an Asim. Siapa gurunya? Nabi Muhammad. Sanadnya bertemu kepada Nabi Muhammad. Namun dari jalan siapa? Dari jalan yang banyak. Pertama dari Utsman ibni Affan. Kedua dari Ubay ibnu Ka'ab. Ketiga dari Zaid ibnu Thabit. Keempat dari Abdullah ibni Mas'ud. Kelima dari Ali ibni Abi Thalib. Maka qiraah Asim ibni Abi Nujud mempunyai murid dari 5 sahabat dari Nabi. Dan begitupun qiraah yang keenam yang membaca dengan idgham bi gunnah tadi, Imam Al-Kisai, dan dia Al-Kufi. Dinisbatkan oleh para ulama Al-Basri, Al-Kufi untuk membedakan di mana mereka tinggal dan menjadi pengajar. Sehingga di daerah tersebut qiraahnya banyak mengikuti imam tersebut. Maka di Kufah pada zaman itu qiraahnya mengikuti Al-Kisai. Dan Al-Kisai seperti qiraah wadduhi sabbihisma rabbikal a'la wailul likulli humazatil lumazah. Tak marbutah dibaca Al-Imalah Al-Kubra. Dan juga Al-Qari'ih Mal-Qari'ih. Maka ini qiraah Al-Kisai. Dia dari Kufah, Al-Kufi. Maka ini dulu Nabi membaca Al-Quran seperti ini. Jangan dianggap wah bid'ah, aneh dan sebagainya. Maka di sini Al-Kisai muridnya 2. Ad-Duri anil Kisai, dan ini lebih masyhur. Dan juga yang kedua Abul Harits. Dan qiraah Al-Kisai kembali kepada Nabi dari siapa muridnya? Dari para sahabat, dari Abdullah ibni Mas'ud. Dan juga dari sahabat yang kedua Ali ibni Abi Thalib. Maka ini gurunya dari Al-Kisai.